Wahabi sekarat, kritis hingga akhirnya minta maaf kepada Gus Samsudin, janji akan bertobat. Mbak Elo, seperti kita ketahui, Wahabi setelah datang ke hutan angker seperti itu ya Mbak Elo ya, kemudian dia luka parah, luka dalam hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Ya, pandangan spiritual, ya pandangan netizen juga mengatakan Wahabi akan masuk ke rumah sakit karena serangan dari makhluk gaib. Ya, menurut Mbah Hilo gini ya, apa sih yang harus dilakukan sama Wahabi Saipul ini ya setelah kena serangan dari makhluk-makhluk gaib? Tentu kalau kita melihat apa yang dilakukan Gus Samsudin kan doa dan adalah yang mungkin dilakukan secara spiritual oleh Gus Samsudin. Nah, ini dari pandangan panjenengan ini, orang yang kena serangan dari makhluk gaib seperti itu sampai muntah darah ya, sampai dilarikan ke rumah sakit, apakah itu perlu atau tidak, Mbah? Ya, kalau menurut saya ya, kalau dibawa ke rumah sakit itu sia-sia. Sia-sia? Iya, sia-sia. Jadi ya beda penyakit yang gaib sama yang nyata ya. Oke. Nanti kalau dibawa ke rumah sakit itu tidak terlihat penyakitnya. Tidak terlihat penyakitnya? Iya. Kenapa tidak terlihat, Mbah? Ya itu tadi. Tapi kan udah ada fakta dia keluar darah, Mbah. Iya, keluar darah, tapi itu tidak nampak sebabnya gitu ya. Nah gitu. Contoh gini, orang seperti kena santet ya. Itu kadang di dalam perut kita paku, tapi kalau di ronsen tidak terlihat gitu ya. Tidak tapi kita terlihat. merasakan. Menusuk-nusuk. Iya, gitu, seperti ya? menusuk-nusuk seperti itu. Oke. Jadi itulah yang dialami oleh Wahabi tersebut. Iya. Nah, seperti itu serangan gaib itu ya. Kita bilang kan luka dalam, tapi bukan luka dalam yang artinya kita terbentur jatuh, tapi itulah sosok gaib yang menghantam diri kita seperti itu. Oke. Mbak Ilo, ini kan berarti Saipul ini kan, Wahabi Saipul ini berarti udah kena serangan sama makhluk gaib lah ya. Seperti itu ya Mbak Ilo ya? Iya. Ini bukan hal-hal yang biasa. Ini adalah hal-hal yang sifatnya gaib yang dialami sama Wahabi Saipul kan gitu. Sampai dengan detik ini dia muntah darah seperti itu Mbak Elo. Kira-kira masih mau nggak dia si Mbak Elo melakukan pembuktian lagi kepada Gus Samsudin? Ya kalau menurut saya dia nggak ada kapoknya loh Mbak. Nggak ada kapoknya. Ya bisa jadi nanti amarah-amarah makhluk yang tersebut nanti dikunjunginya bisa lebih parah gitu. Oke, jadi saran panjenengan untuk Wahabi Saipul apa Mbak Elo? Ya segera bertobat begitu. Bertobat ya. Dan kamu harus mengetahui bahwasanya Tuhan menciptakan dua makhluk, ya, yaitu makhluk astral dan makhluk yang seperti kita ini, makhluk nyata ya, makhluk nyata. Itu. Oke, kita nggak mau ibaratnya kita mau berdoalah untuk Wahabi Saipul ya, yang hari ini mendapat serangan dari makhluk tak kasat mata, ya, makhluk gaib. Semoga beliau ini sembuh dan kalau nantinya dibawa ke rumah sakit, ya mudah-mudahan disembuhkanlah di situ. Walaupun kata Mbah Hilo percuma karena itu serangan gaib, harusnya disembuhkan sama spiritual nih harusnya. Benar. Saya yakin dan percaya pasti Gus Samsudin membantu Mbah. Ya, insya Allah kan mudah-mudahan dia mau nanti turun tangan tuh. Iya, karena kan sifatnya Gus Samsudin kalau Wahabi ini datang ke hutan angker itu kan untuk Wahabi mau pembuktian. Bukan Gus Samsudin memaksa dia untuk pembuktian, tapi dia sendiri yang meminta. Iya. Gitu. Jadi ya, kalau itu tadi itulah tadi ya, karena dia ingin penasaran tadi ya, sosok makhluk tersebut menunjukkan menunjukkan eksistensinya, bahwasanya keberadaan dia telah diusik ataupun dia merasa diremehkan seperti itu. Jadi marahlah dia ya. Jadi itulah kena serangan gitu ya Mbak ya. Seperti itu. Mbak melihat nggak serangan itu dari makhluk yang kayak mana Mbak? Biasanya kalau di hutan angker itu makhluknya apa-apa aja Mbak? Itu banyak sekali. Kalau biasanya kadang siluman-siluman kera, dan ada sosok tinggi besar seperti gondorwo, kadang begu ganjang gitu ya, tinggi besar, makin kita lihat makin tinggi ya. Itu jadi itu ganas itu. Jadi kalau kita gini ya, kalau kita yang terlihat seperti sosok makhluk tersebut, kita pandang ke atas gitu, pertama kita lihat segini, kita melihat gini ke atas makin tinggi. Jadi kita jangan melihat ke atas. Nah, jadi kalau udah kita lihat makin tinggi makin besar, kita lihat juga dia bisa menyekek kita gitu. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Itulah mungkin nanti kalau makanya gini Mbah, saya mau minta petuah nih dari Mbah Ilo ya. Walaupun memang Gus Samsudin bolak-balik mengingatkan sebenarnya. Kalau kita Mbah ke tempat yang tidak biasa kita ke sana, apalagi kita ketika nyampe
belum lagi masuk udah merinding. Ya. Sebaiknya apa yang kita lakukan? Kalau Wahabi ini kan nantang, Mbah. Nantang. Apa kita harus kayak Wahabi itu, Mbak Ilo? Ya begini, kita kalau yang untuk yang baik gitu ya. Nah kita pamit ataupun kepada makhluk-makhluk di situ ya, kita bilang akidanyang, nini janyang, yang penunggu tan sini, mohon pamit, kami di sini ingin atau menelusuri, kita bilang ya begitu ya. Nah jadi mereka ini sudah merasa saling menghargai gitu ya. Jadi mereka ini tidak mengganggu kita lagi gitu. Sudah kita ibaratnya tegur sapa begitu tegur ya. sapa ya, Mbak. Bisa saling menghormati satu sama saling menghormati. Lain. Kita menghormati mereka, tidak mengusik, begitu mereka ya, seperti itu. Wahabi sekarat, kritis hingga akhirnya minta maaf kepada Gus Samsudin. Janji akan bertobat. Mbak Ilo, seperti kita ketahui, Wahabi setelah datang ke hutan angker seperti itu ya, Mbak Ilo ya. Kemudian dia luka parah, luka dalam hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Ya, pandangan spiritual, ya, pandangan netizen juga mengatakan Wahabi akan masuk ke rumah sakit karena serangan dari makhluk gaib. Ya, menurut Mbah Hilo gini ya. Apa sih yang harus dilakukan sama Wahabi Saipul ini ya setelah kena serangan dari makhluk-makhluk gaib? Tentu kalau kita melihat apa yang dilakukan Gus Samsudin kan doa dan adalah yang mungkin dilakukan secara spiritual oleh Gus Samsudin. Nah, ini dari pandangan panjenengan ini, orang yang kena serangan dari makhluk gaib seperti itu sampai muntah darah ya, sampai dilarikan ke rumah sakit, apakah itu perlu atau tidak, Mbah? Ya, kalau menurut saya ya, kalau dibawa ke rumah sakit itu sia-sia. Sia-sia? Iya, sia-sia. Jadi ya beda penyakit yang gaib sama yang nyata ya. Nanti kalau dibawa ke rumah sakit itu tidak terlihat penyakitnya. Tidak terlihat penyakitnya? Iya. Kenapa tidak terlihat, Mbah? Ya itu tadi. Tapi kan udah ada fakta dia keluar darah, Mbah. Iya, keluar darah, tapi itu tidak nampak sebabnya gitu ya. Nah gitu. Contoh gini, orang seperti kena santet ya. Itu kadang di dalam perut kita paku, tapi kalau di ronsen tidak terlihat gitu ya. Tapi kita merasakan menusuk-nusuk. Iya, seperti menusuk-nusuk seperti itu. Jadi itulah yang dialami oleh Wahabi tersebut. Iya. Nah, seperti itu serangan gaib itu ya. Kita bilang kan luka dalam, tapi bukan luka dalam yang artinya kita terbentur jatuh, tapi itulah sosok gaib yang menghantam diri kita seperti itu. Oke. Mbak Ilo, ini kan berarti Saipul ini kan, Wahabi Saipul ini berarti udah kena serangan sama makhluk gaib lah ya. Seperti itu ya, Mbak Ilo ya? Iya. Ini bukan hal-hal yang biasa. Ini adalah hal-hal yang sifatnya gaib yang dialami sama Wahabi Saipul kan gitu. Sampai dengan detik ini dia muntah darah seperti itu, Mbak Ilo. Kira-kira masih mau nggak dia sih, Mbak Ilo, melakukan pembuktian lagi kepada Gus Samsudin? Ya kalau menurut saya dia nggak ada kapoknya loh, Mbak. Nggak ada kapoknya. Ya bisa jadi nanti amarah-amarah makhluk yang tersebut nanti dikunjunginya bisa lebih parah gitu. Oke. Jadi saran panjenengan untuk Wahabi Saipul apa, Mbak Ilo? Ya segera bertobat begitu. Bertobat ya. Dan kamu harus mengetahui bahwasanya Tuhan menciptakan dua makhluk, ya, yaitu makhluk astral dan makhluk yang seperti kita ini, makhluk nyata ya, makhluk nyata. Itu. Oke, kita nggak mau ibaratnya kita mau berdoa lah untuk Wahabi Saipul ya, yang hari ini mendapat serangan dari makhluk tak kasat mata, ya, makhluk gaib. Semoga beliau ini sembuh dan kalau nantinya dibawa ke rumah sakit, ya mudah-mudahan disembuhkanlah di situ. Walaupun kata Mbah Hilo percuma karena itu serangan gaib, harusnya disembuhkan sama spiritual nih harusnya. Benar. Saya yakin dan percaya pasti Gus Samsudin membantu, Mbah. Ya, insya Allah kan mudah-mudahan dia mau nanti turun tangan tuh. Iya, karena kan sifatnya Gus Samsudin kalau Wahabi ini datang ke hutan angker itu kan untuk Wahabi mau pembuktian. Bukan Gus Samsudin memaksa dia untuk pembuktian, tapi dia sendiri yang meminta. Iya. Gitu. Jadi ya kalau itu tadi itulah tadi ya, karena dia ingin penasaran tadi ya, sosok makhluk tersebut menunjukkan menunjukkan eksistensinya, bahwasanya keberadaan dia telah diusik ataupun dia merasa diremehkan seperti itu. Jadi marahlah dia ya. Jadi itulah kena serangan gitu ya, Mbak, ya. Seperti itu. Mbak melihat nggak serangan itu dari makhluk yang kayak mana, Mbah? Biasanya kalau di hutan angker itu makhluknya apa-apa aja, Mbah? Itu banyak sekali. Kalau biasanya kadang
siluman-siluman kera, dan ada sosok tinggi besar seperti Gondorwo, kadang begu ganjang gitu ya, tinggi besar, makin kita lihat makin tinggi ya itu. Jadi itu ganas itu. Jadi kalau kita gini ya, kalau kita yang terlihat seperti sosok makhluk tersebut, kita pandang ke atas gitu, kita pertama kita lihat segini, kita melihat gini ke atas makin tinggi. Jadi kita jangan melihat ke atas. Nah, jadi kalau udah kita lihat makin tinggi makin besar, kita lihat juga dia bisa menyekek kita gitu. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Itulah mungkin nanti kalau makanya dia gini Mbah, saya mau minta petuah nih dari Mbah Ilo ya. Walaupun memang Gus Samsudin sebolak-balik mengingatkan sebenarnya. Kalau kita Mbah ke tempat yang tidak biasa kita ke sana, apalagi kita ketika nyampe belum lagi masuk udah merinding. Ya. Sebaiknya apa yang kita lakukan? Kalau Wahabi ini kan nantang, Mbah. Nantang. Apa kita harus kayak Wahabi itu, Mbah Ilo? Ya begini, kita kalau yang untuk yang baik gitu ya. Nah, kita pamit ataupun kepada makhluk-makhluk di situ ya, kita bilang Akidanyang, Nini Janyang, yang penunggu tan sini. Mohon pamit, kami di sini ingin atau menelusuri, kita bilang ya begitu ya. Nah, jadi mereka ini sudah merasa saling menghargai gitu ya. Jadi mereka ini tidak mengganggu kita lagi gitu. Sudah kita ibaratnya tegur sapa begitu. Tegur sapa ya, Mbak. Bisa saling menghormati satu saling sama menghormati. Lain. Kita menghormati mereka, tidak mengusik, begitu mereka yang seperti itu.